Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Firmansyah, dengan NIM 11840500044. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi beserta contoh-contohnya. Langsung saja, yang pertama ada teori interaksi simbolis. Nah, teori ini merupakan teori yang mengemukakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu itu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan contoh, ketika kita menghindari lahan dengan tanda P yang dicoret, ketika kita akan memarkirkan kendaraan, karena kita tahu sendiri bahwa tanda tersebut adalah tanda dilarang parkir. Nah, lalu ada yang kedua, teori manajemen makna terkoordinasi. Teori ini membantu menjelaskan bahwa individu bisa saling menciptakan makna dalam percakapan. Contohnya, ketika kita bersatu dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, kesukaan yang sama. Nah, di situ kita sama-sama menciptakan dunia sendiri gitu saat kita bertemu. Seperti misalkan hal-hal yang dibicarakannya seputar yang kita sukai atau seputar yang kita hobi, yang dijadikan hobi saja gitu. Lalu yang ketiga ada teori pelanggaran harapan. Nah, teori ini menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki pandangan memiliki pengharapan perilaku non verbal dari orang lain gitu. Oleh karenanya, apabila perilaku non verbal yang diterima tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka akan terjadi pelanggaran harapan. Contohnya, ketika kita sedang ketika kita sedang berulang tahun, nah kita itu mengharapkan suatu hadiah gitu dari orang yang kita sayangi atau dari orang yang kita harapkan, tapi ternyata orang tersebut tidak memberikan hadiah terhadap kita gitu. Nah, itu maka terjadilah pelanggaran harapan di situ gitu. Lalu yang keempat ada teori penetrasi sosial gitu, atau proses hubungan di mana individu bergerak dari komunikasi yang seperti sel menuju komunikasi yang lebih penting lagi gitu. Contohnya, ketika kita sedang menjalin hubungan dengan orang lain yang tidak kita kenal, tapi kemungkinan hubungan itu berkembang gitu sampai pada akhirnya kita menjadi sangat akrab, kita menjadi sangat dekat dengan orang tersebut, bahkan bisa sampai kita menjalin persahabatan atau lebih gitu dengan orang tersebut. Lalu yang selanjutnya ada teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antara orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya untuk mencari-cari informasi gitu. Contoh, misal saat akan berkenalan dengan seorang yang yang kita baru kenal gitu, tapi kita sudah mau mencoba untuk mengenalnya lebih dalam, jadi kita bertanya-tanya kepada kepada orang tersebut hal-hal yang ingin diketahui, atau juga kita bisa bertanya kepada teman kita yang sudah lebih dulu tahu gitu. Contoh misalkan kita bertanya misalkan kakak rumahnya di mana, atau udah berapa lama stay di Bandung, udah berapa lama gitu di Cibiru misalkan begitu. Lalu yang keenam ada teori manajemen privasi komunikasi. Nah, teori ini menjelaskan proses dari cara untuk membuat keputusan
tentang mengungkapkan dan menyembunyikan informasi pribadi gitu. Sebagai contoh, ketika kita sedang berada dalam masalah, kemudian ada seorang yang bertanya apa nih yang sedang terjadi gitu. Jika kemudian kita menimbang-nimbang apakah kita akan menceritakan masalah tersebut atau enggak gitu, akhirnya kita memutuskan untuk menceritakan masalah kepada orang tersebut gitu. Lalu yang nomor 7 ada teori disonansi kognitif, yaitu teori yang membahas ketidaknyamanan perasaan seseorang gitu yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap dan perilaku yang tidak konsisten, dan untuk memotivasi seorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut gitu. Ketika contohnya seorang yang mencuri barang gitu, padahal dia itu tahu gitu mencuri itu tidak baik gitu, namun dia mencoba memberikan penjelasan kepada diri sendiri kalau kita ini lagi butuh loh gitu, makanya kita mencuri gitu. Nah, lalu yang nomor 8 ada teori dialektika relasional. Nah, teori ini merupakan teori yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi di dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak dalam berhubungan. Ada kecenderungannya untuk saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan gitu atau kehendak masing-masing. Contoh misalkan kita dengan teman kita mau makan gitu, makan bareng tapi kita beda kemauan gitu. Nah, dalam hati kita tetap gitu kekeh pada keinginan masing-masing, dan pada akhirnya itu menimbulkan tentangan gitu dari satu sama lain. Nah, lalu selanjutnya ada teori pengungkapan diri. Teori ini merupakan proses pengungkapan informasi pribadi kita kepada orang lain gitu, atau sebaliknya, atau jika tidak suatu komunikasi dengan melihatnya ada keterbukaan yang terjadi gitu. Jadi komunikasi itu bisa membuat kita saling mengetahui kelemahan atau kelebihan kita masing-masing dengan orang lain gitu. Jadi kita tidak ada lagi segan ataupun ragu untuk menceritakan semua masalah-masalah yang kita alami agar kita juga mendapat solusi dari orang lain. Nah, lalu yang nomor 10 ada grouping gitu. Teori ini merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok atau grup yang sangat kohesif, di mana anggota-anggotanya itu berusaha untuk mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya itu sudah tidak efektif lagi gitu. Sebagai contoh nih, misalkan ada kelompok yang sedang berdiskusi untuk mengambil keputusan untuk suatu ide, dan ada suatu ide yang memang mayoritas orang setuju karena melihat yang mengeluarkan ide tersebut adalah orang yang cukup berpengaruh gitu, dan ada satu orang yang enggan menyebutkan ide meskipun itu lebih cocok, meskipun itu lebih bagus, karena berpikiran takut mengganggu atau menimbulkan kerenggangan antar kelompok di antara kelompok itu gitu. Jadi dia nggak jadi mengungkapkan ide tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah teori konvergensi simbolik. Nah, teori konvergensi simbolik ini menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan juga perasaan yang sama. Contohnya misalkan Tukul Arwana menciptakan jargon kembali ke laptop
Nah, di situ akhirnya dimaknai dengan sama gitu oleh seluruh masyarakat yang menonton Tukul Arwana gitu. Lalu selanjutnya ada teori informasi organisasi. Teori komunikasi ini membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam suatu organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut gitu. Teori ini menekankan proses di mana individu akan mengelola dan juga menggunakan informasi dalam organisasi. Contoh, dalam suatu organisasi ada orang yang bertugas untuk mencari informasi yang akan dibagikan kembali kepada anggotanya yang lain. Hal ini tujuannya untuk menghindari adanya perpecahan karena terdapat kesalahan dalam penyebaran informasi. Lalu yang selanjutnya ada teori jaringan. Nah, teori ini menjelaskan tentang bagaimana interaksi dan kebudayaan akan membentuk norma dan nilai-nilai dalam suatu kelompok. Norma dan nilai tersebut diyakini menginternalisasi setiap anggotanya gitu. Teori ini juga menjelaskan bagaimana individu lebih tertarik untuk berinteraksi dengan individu yang lain yang memiliki norma dan nilai yang sama. Contohnya misalkan masyarakat suku Jawa akan cenderung menikmati waktu ketika mereka bersama dengan orang-orang yang berasal dari suku yang sama, yaitu suku Jawa. Lalu yang selanjutnya ada teori strukturasi merupakan teori yang menepis pertentangan atau dualisme dan mencoba untuk mencari tahu kenapa telah terjadi pertentangan tajam antara struktur, fungsionalisme dan konstruksionisme. Fenomenologi menurut teori manusia itu merupakan agen atau pelaku tujuan yang memiliki alasan-alasan atas aktivitasnya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang. Contoh, ada pada tingkatan dasar orang itu menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama jika orang itu dibatasi juga oleh masyarakat tertentu. Lalu yang selanjutnya ada teori budaya organisasi. Teori ini diartikan sebagai cara hidup di dalam organisasi atau atmosfer emosional dan psikologis yang mencakup semangat kerja karyawan, sikap dan tingkat produktivitas simbol-simbol organisasi yang menetapkan sikap santai sebagai budaya dalam organisasinya. Lalu ada teori use and gratification, merupakan teori yang mengatakan bahwa pengguna media itu memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi, yaitu berusaha untuk mencari sumber media yang baik untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi. Contoh, ketika orang-orang ingin menonton tayangan berita, maka orang-orang akan menonton Metro TV, TV One. Berbeda dengan ketika orang-orang ingin menonton sinetron gitu. Orang itu bakal mencari RCTI atau SCTV atau Indosiar. Lalu ada teori kultivasi. Nah, teori ini berpendapat bahwa pecandu televisi membentuk citra realistis yang tidak konsisten dengan kenyataan. Contohnya, ketika orang menonton berita tentang kriminal, maka orang itu akan terbawa gitu, ketakutan atau sampai parno jika suatu saat kriminalitas itu terjadi kepada dirinya. Lalu yang selanjutnya ada teori yang mengemukakan bahwa teori ini membahas mengenai perkembangan dari era digital ke era konvensional ke era digital. Nah, teori new media ini contohnya adalah zaman dulu itu berita hanya
berupa media cetak gitu. Kalau sekarang ada internet, ada media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram. Selalu selanjutnya ada teori yang berkaitan dengan opini masyarakat antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas. Nah, awal mula terbentuknya masyarakat dalam teori ilmu ekonomi, masyarakat mayoritas akan menekan opini masyarakat yang minoritas gitu, sehingga muncul sebuah perasaan atau dari masyarakat minoritas enggan untuk mengungkapkan karena adanya ketakutan akan kaum mayoritas. Nah, lalu selanjutnya ada teori bagaimana media dan komunikasi mempengaruhi persepsi manusia gitu, dan teknologi komunikasi. Contohnya, media akan memberikan informasi tentang kekuatan kubu A, maka kubu B tidak akan bisa menyaingi kekuatan dari kubu B gitu.